Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andriza di channel Kalma Sport Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Oke, Drumbeller, kali ini kita sudah kedatangan senapan yang sangat cakep sekali untuk bentukannya. Coba kita lihat secara full. Nah, jadi seperti ini ya untuk senapannya. LDT Phantom VSS. Oke, jadi ini senapan yang baru aja masuk di Karma Sport. Kali ini kita akan coba lihat secara lebih detail untuk senapannya dan nanti kita akan juga bahas untuk spesifikasi dari senapan ini. Jadi pastikan dulu bener jangan di-skip-skip karena kita akan lihat partnya satu persatu. Oke, langsung aja. Jadi di dalam box-nya atau kopernya sudah ada manual instruction-nya. Jadi di sini ada semacam data teknisnya. Nah, nanti kita akan bacakan atau langsung aja kita lihatkan ke part-part yang dimaksud dari senapan ini. Oke, dari yang bagian pertama, untuk larasnya menggunakan bahan dari baja dengan OD 14 dan panjang 60 cm. Oke, jadi untuk larasnya kita mulai dari bagian sini ya. Ini bisa dilihat untuk larasnya dari sebelah sini sampai ke bagian depan itu panjangnya 60 cm ya, dulu bedeler. Jadi untuk bagian larasnya itu OD 14. Jadi dia ada masuk di dalam pipanya karena ini LDT, laras dalam tabung. Ya, jadi dia masuk ke dalam tabungnya untuk si larasnya. Nah, di bagian depan di sini ada aksesoris tambahan yaitu muzzle brake yang bisa kalian lepas. Kalau misalnya pengen ganti dengan peredam itu bisa tinggal dilepas saja lalu diganti dengan peredam. Nah, jadi itu tadi untuk larasnya menggunakan OD 14 dan panjang 60 cm. Sedangkan untuk ke bagian pipanya di sini tertulis outer tabung dural 32 mm dengan teknologi LDT system. Nah, seperti yang saya bilang tadi untuk senapannya model LDT atau laras dalam tabung. Kalau tadi larasnya yang OD 14 sedangkan untuk tabungnya yaitu OD 32. Jadi ini untuk diameternya yaitu 32 ya, dulu bedeler. Nah, jadi seperti ini untuk pipanya. Ya, cakep banget ya, dulu bedeler. Lalu lanjut untuk yang selanjutnya yaitu tekanan angin di angka 2700 PSI. Nah, untuk senapan ini bisa diisikan hingga 2700 PSI sesuai dengan yang disarankan dari senapan ini. Ada tulisannya di bagian chamber ya, ini max pressure 2700 PSI dan kalibernya .177 atau 4,5 mm. Oke, jadi ini masih legal untuk digunakan di Indonesia ya, karena itu kalibernya yang yang diperbolehkan untuk di Indonesia yaitu 4,5 mm. Kita lanjut untuk yang selanjutnya di sini untuk kalibernya 4,5 ya. Jadi sudah, lalu sudah ada power plenum. Nah, untuk power plenumnya dia ada di bagian sini ya. Jadi ini semacam dalam tanda kutip magazin ya, magazin aksesoris gitu ya, pastinya untuk senapan ini ngisinya atau PCP pasti ngisinya dari sini ya. Belum ada yang senapan yang ngisinya dari bawah seperti senjata asli gitu ya. Nah, ini jadi aksesoris. Aksesoris atau lebih tepatnya ini ada fungsinya yaitu power plenum. Nah, fungsi dari power plenum sendiri adalah menambah ruang ledak untuk dalam, PCP ini ketika menembak gitu ya. Jadi dia power-nya lebih kenceng gitu ya untuk power plenum itu sendiri. Nah, jadi dia ada di bagian sini kalau sesuai dengan, manual yang ada di kertasnya, di sini ada tertulis power plenum ya. Nah, ini power plenum dia nunjuknya di sini berarti dia ada di bagian sini ya. Nah, ini. Oke, jadi tadi untuk si power plenum. Lalu lanjut untuk yang selanjutnya di sini untuk pengisian menggunakan mini coupler. Oke, jadi untuk mini coupler dia ada di bawah sini, ini tertutup ya. Nah, itu tadi untuk mini couplernya. Jadi di sini ada mini coupler yang bisa kalian langsung colokkan ke selangnya untuk pengisian angin pada senapan ini. Lalu di sebelahnya juga ada manometer bisa kalian lihat ya. Nah, ini untuk manometernya memang tertera 4000 PSI, tapi kalau sesuai dengan petunjuk dari
senapan ini ya, untuk pengisian anginnya yaitu 2.700 PSI. Nah, biasanya awam sering salah kaprah ya, ini manometernya 4.000 berarti bisa diisi 4.000, tapi tidak gitu ya. Misalnya kita ibaratkan sama speedometer gitu ya, speedometer bisa sampai 160, 180, tapi kan kita lihat motor kita gitu ya, motor kita 110 cc juga pasti nggak bakal bisa sekenceng itu gitu ya maksudnya ya. Kita analogikan dengan speedometer, jadi manometer itu juga sama, ada tulisan 4.000 bukan berarti senapan ini bisa diisi sampai 4.000 PSI, oke. Nah, kalau sudah kita isikan angin, kita bisa tutup lagi untuk penutupnya ya, biar lebih clean kelihatannya. Nah, kayak gini ketika sudah ditutup. Jadi yang terlihat hanya lubang manometernya saja untuk kita ngecek sisa angin pada senapan PCP ini. Oke, jadi itu untuk si kuplernya. Lalu lanjut, ini manometer ya, tadi sudah. Lalu untuk box chambernya menggunakan model monolite. Jadi ini modelnya monolite dengan bahan Dural seri 6 ya, dengan Racer Picatinny Rail 22 mm. Nah, jadi untuk si chamber dari senapan ini menggunakan model monolite dengan bahan Dural seri 6. Lalu di bagian atasnya ada Racer atau peninggi ya. Maaf, ada peninggi ya dengan pemasangan teleskop rail 22 atau rail Picatinny. Jadi ini untuk railnya lebar, jadi kalau misalnya pengen dipasang teleskop, untuk mountingnya menggunakan mounting rail yang 22 untuk pemasangannya. Nah, itu tadi ya. Jadi racer itu maksudnya peninggi gitu ya. Nah, ini untuk peningginya menggunakan rail 22. Lihat lagi untuk ini sisi sebelah kiri ya. Jadi itu tadi untuk sisi sebelah kiri, kita coba putar untuk sisi sebelah kanan. Nah, jadi senapan ini juga modelnya side lever ya. Ini side lever. Nah, untuk side lever seperti ini, satu track. Nah, itu ya. Nah, ini side lever, coba kita praktekkan. Nah, itu ya. Nah, itu side lever. Nah, itu tadi ya. Kita coba tembakkan. Untuk selanjutnya di sini ada locking trigger switch ya. Tadi untuk ada penguncinya ya, penguncinya. Jadi ini ada tulisan fire, artinya bisa menembak seperti yang tadi saya praktekkan ya. Jadi ini habis dikokang lalu ditembakkan. Kalau misalnya kita geser ke shift, dia nggak bakal bisa nembak ya. Coba kita praktekkan, misalnya kita kokang ya, kokang, lalu kita pencet ke shift. Tadi kan udah nembak ya, bisa ya. Kita geser ke shift. Nah, ini nggak bakal bisa nembak ya. Nah, itu. Sedangkan kita coba ke fire. Nah, itu tadi ya, untuk fungsi dari locking trigger switch. Nah, itu tadi di awal ya, kita waktu ngokang nggak bisa karena dia masih ke save ya. Jadi ini berguna banget untuk locking triggernya. Kalau misalnya save ya, jadi dia tetap nggak bisa ngokang. Coba contoh. Nah, itu ya. Nah, itu tadi. Jadi ini berguna banget buat kalian yang punya anak kecil yang sering kepo gitu ya sama hal-hal baru. Nah, ini bisa digeser ke save ya. Save nanti dia nggak bakal bisa ngokang gitu. Nah, itu. Jadi itu fungsi dari locking trigger switch. Lalu lanjut untuk ke bagian belakang ya, ini popor adjustable. Nah, untuk bagian popornya di sini untuk pengaturannya hanya bisa di model atas bawah saja ya untuk model up down-nya, tapi untuk model belakangnya karena dia modelnya seperti ini ya, jadi dia nggak bisa dimaju mundurkan, tapi kita bisa naik turunkan. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ini untuk settingan atas bawahnya di pipi kita ya. Ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi seperti itu ketika kita coba tinggiin, hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu tadi untuk terakhirnya magazin 14 round, dapat 2 buah, dan juga ada single plate-nya atau single shot-nya.
Nah, ini untuk single shot-nya nanti magazinnya udah ada 2 ya, tapi kebetulan lagi ada di kopernya, tapi untuk magazinnya ya seperti kalian tahu lah magazinnya seperti biasa saja gitu ya. Oke, jadi itu tadi dulu bediler untuk kertasnya ini ada data teknis, ada gambar ilustrasi dari senapannya, lalu ini tadi yang bisa kalian baca, tadi yang sudah saya jelaskan juga satu persatu, lalu ini untuk lini-lini produk mereka yang lain ya. Untuk kertas selanjutnya, nah ini kosong. Oke, jadi seperti itu dulu bediler untuk apa ya, spill-spill untuk senapannya. Dan tadi coba kita bahas satu persatu part-part dari senapan ini. Oh ya, ini tambahan lagi untuk railnya tidak hanya ada di atas tapi juga ada di bagian bawah. Nah, ini untuk railnya menggunakan rail 22 juga atau rail pikat ini berguna banget buat kalian pasang aksesoris. Contohnya seperti bipod ini ya. Ini kita pasangkan jadi kita bisa pasangkan di sini atau kita bisa pasangkan apa lagi ya? Center atau laser gitu ya. Jadi ini fleksibel banget, kalian bisa pasangkan di bagian bawah sini untuk aksesoris-aksesoris lainnya. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu tadi dulu berdealer untuk spesifikasi dari LDT OD32 Phantom VSS ini. Oke, kita selanjutnya akan bahas harga dari senapan ini yang kalian tunggu-tunggu. Oke, jadi untuk senapan LDT Phantom VSS ini kita bandrol dengan harga Rp7.000.000 ya, dulu bediler. Nah, kita lagi ada promo buat kalian yang langsung order untuk senapan ini akan langsung dapat free teleskop dengan merek Discovery ya. Nah, jadi mantep banget untuk harganya saya ulangi yaitu Rp7.000.000 nanti sudah dapat free teleskop merek dari Discovery. Oke, langsung aja untuk di order senapan ini karena cakep banget, bisa buat nambah koleksi kalian, buat para sultan merapat, atau bisa juga buat dipakai berburu, ini pastinya kece banget buat di tongkrongan ya dulu bediler. Nah, itu tadi untuk LDT VSS Phantom langsung aja di order, caranya gimana? Langsung aja klik channel Kalma Sport dan di bagian atas ada tulisan selengkapnya, kalian bisa klik, nanti bisa klik di WA 1, 2, 3, atau 4, langsung diklik linknya ya dulu bediler. Oke, jadi seperti itu dulu bediler. Buat yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Riza. Kalma Sport, be the and stay kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.